Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 TKJ 2 akan menjelaskan materi mengenai subscriber internet telepon dengan guru pengampu Ibu Andri Kusmadewi. Pada kelompok ini terdiri dari Nurul Zakiyah dengan nomor absen 22. Saya sendiri, Sekar Arum, nomor absen 29, dan ada Septi Luciana dengan nomor absen 30. Subscriber internet telepon. Pada slide berikutnya akan terdapat ilustrasi dari subscriber internet telepon, di mana alat-alat yang digunakan pada subscriber internet telepon antara lain ada well plate, microfilter, telepon, Ethernet cord your PC, dan your PC. Untuk menjelaskan ilustrasi yang telah disampaikan tadi, pada slide berikutnya terdapat pengertian dari digital subscriber line atau DSL. Teknologi DSL sendiri adalah teknologi yang menyajikan transmisi data dalam range kecepatan mencapai skala megabit per detik dengan memanfaatkan jaringan telepon yang sudah ada. DSL adalah satu set teknologi yang menyediakan penghantar data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. A. Konsep Digital Subscriber Line atau DSL. DSL adalah satu set teknologi yang menyediakan penghantar data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Biasanya, kecepatan download dari DSL berkisar dari 128 kbit per second sampai 24.000 kb per second, tergantung dari teknologi DSL tersebut. Kecepatan upload lebih rendah dari download untuk ADSL dan sama cepat untuk SDSL. 1. Pengertian teknologi DSL. DSL merupakan kumpulan teknologi-teknologi yang memanfaatkan bandwidth yang tidak digunakan pada jaringan telepon tembaga biasa yang telah lama ada untuk menghantarkan data digital berkecepatan tinggi. Koneksi DSL sangat mudah digunakan seperti halnya koneksi dial-up biasa. Namun, sifat dan kecepatannya seperti halnya koneksi list line yang dapat selalu aktif selama koneksi ke sentral terminasi DSL masih aktif. Selanjutnya yang kedua, ADSL melalui jalur POTS dan ISDN. Konsep dasar ADSL adalah untuk membebani, mengirim, ataupun untuk menerima sinyal-sinyal digital pada jalur kabel tembaga pada pita frekuensi yang berbeda dengan yang digunakan untuk melayani telepon. Hal ini memungkinkan ADSL untuk ditransmisikan baik melalui jalur reguler atau kadang disebut sebagai pelayanan telepon model kuna (POTS) maupun melalui pelayanan ISDN digital. Pita frekuensi terbagi penggunaannya antara yang untuk pelayan telepon dengan yang untuk ADSL dengan menggunakan apa yang disebut passive splitter atau pemisah pasif. Untuk jalur-jalur POTS, modem-modem ADSL mampu menyediakan akses data dan pelayanan suara telepon, bahkan pada kondisi jika terjadi kegagalan daya. Yang ketiga, ada pengalokasian spektrum. ISDN menggunakan porsi spektrum sampai 70 kHz. Frekuensi-frekuensi di atas angka ini misalnya sampai 1,1 MHz tersedia bagi teknologi ADSL. ISDN dan ADSL harus dikombinasikan dengan cara bahwa sinyal-sinyal ISDN yang keluar seutuhnya ditransmisikan secara terpisah dengan menggunakan frekuensi yang biasa sinyal ADSL terlarang bagi pita frekuensi yang lebih tinggi, sehingga tidak overlap dengan sinyal ISDN. Sinyal pilot dan startup juga dapat dipindah ke frekuensi yang berbeda. DSL memanfaatkan frekuensi tinggi untuk mengirim data dan frekuensi rendah untuk menyalurkan suara. Dilihat dari sisi teknis, teknologi DSL menggunakan basis data paket, sementara komunikasi suara berbasis sambungan atau circuit switch. Masih pada bagian pengalokasian spektrum, untuk komunikasi data berbasis sambungan dengan lebar bandwidth tertentu harus tetap dipertahankan walaupun tidak ada data yang lewat. Sedangkan komunikasi data yang berbasis paket akan memungkinkan pengguna bandwidth yang optimum karena bisa dimanfaatkan untuk spektrum sinyal ISDN dan ADSL pada metode ini.
mengakibatkan potensi terjadinya saling gangguan. Mengubah pita frekuensi yang digunakan ADSL pada jaringan ISDN yang telah ada biasanya menimbulkan dua risiko. Resiko tersebut antara lain, yang pertama, masalah cakap silang ujung dekat atau neck snare and crosstalk. Di kantor sentral telepon, jika perusahaan telepon memiliki pelanggan yang terdiri atas campuran acak antara sistem ADSL dan POTS dan ADSL ISDN, dimungkinkan terjadi crosstalk yang cukup berat ketika sinyal-sinyal yang berbeda masuk ke lebar pita yang sama. Yang kedua, karena meningkatnya ADSL ke frekuensi yang lebih tinggi, upstream ISDN ADSL mentransmisikan sinyal pada frekuensi 170-250 kHz. Sehingga pada range ini, crosstalk antara sinyal-sinyal upstream dengan downstream ADSL bisa menjadi masalah yang serius. Yang keempat, ada mekanisme kerja DSL. DSL bekerja menggunakan kabel telepon standar yang terbuat dari tembaga. Saat ini, kabel telepon tersebut sudah banyak tersambung dan tersedia luas ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Teknologi DSL ini membawa kedua sinyal analog serta digital pada suatu kabel. Sinyal digital untuk komunikasi data sementara, sinyal analog untuk suara seperti halnya yang digunakan telepon sekarang yang disebut sebagai POTS atau Plain Old Telephone System. Lalu masih pada bagian mekanisme kerja DSL, DSL sendiri akan mengoneksikan dan membawa sinyal digital untuk komunikasi data dan bekerja dengan menggunakan modem khusus atau disebut modem DSL untuk membaca atau encode atau data tersebut dan kemudian mengirimkannya melalui frekuensi yang tidak terpakai pada kabel telepon tersebut. Lalu yang nomor 5, ada tipe-tipe dari DSL. Tipe koneksi broadband yang mengadopsi DSL terbagi menjadi 6, yaitu asymmetric DSL atau biasa disebut ADSL. Yang kedua, ada symmetric DSL yang biasa disebut SDSL. Yang ketiga, ada Symmetric High Speed Digital Subscriber Line atau GSHDSL. Yang keempat, ada Integrated Service Digital Network DSL atau biasa disebut IDSL. Yang kelima, ada Very High Data Rate DSL yang disebut VDSL. Dan yang terakhir atau yang nomor 6, ada High Data Rate DSL atau biasa disebut HDSL. Untuk penjelasan dari keenam tipe koneksi tersebut akan dijelaskan oleh Saudara Nurul. Saya di sini akan menjelaskan tentang tipe-tipe koneksi DLS. Saya di sini akan menjelaskan tentang tipe-tipe koneksi DSL. Tipe-tipe yang pertama yaitu asymmetric DSL atau ADSL. Asymmetric DSL adalah teknologi ini memberikan kesempatan transfer data yang berbeda antara proses pengiriman data upload dan penerimaan data download. Tipe DSL seperti ini memang sengaja diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna level perumahan di mana traffic menerima data lebih besar daripada melakukan pengiriman. Cara kerja ADSL. Pada modem ADSL adalah adanya lampu indikator yang berguna untuk mengetahui jalannya proses koneksi yang terjadi. Pada umumnya, lampu yang ada pada modem ADSL adalah lampu PPP, power DSL. Dari 3 lampu indikator yang ada pada modem, yang paling penting adalah lampu PPP dan DSL, di mana lampu DSL menunjukkan koneksi sudah terhubung dengan baik pada line, sementara lampu PPP menunjukkan adanya arus data ketika seseorang melakukan browsing. Hal yang paling penting dalam penggunaan ADSL adalah penggunaan IP, modem, dan password. Hal ini digunakan untuk melindungi penggunaan layanan bagi konsumen yang diberikan oleh provider. Keuntungan dan kerugian dari ADSL. Keuntungan yang pertama adalah yaitu 1. Data dapat terakses dengan cepat. 2. Mempunyai 2 frekuensi.
frekuensi tinggi untuk mengantar data, dan frekuensi rendah untuk sound atau fax. 3. Biaya murah. Adapun kerugian dari ADSL, kerugiannya adalah teknologi ADSL memiliki keterbatasan dalam jarak maksimal dari kabel, yaitu 6000 feet atau 1820 meter. Tipe yang kedua yaitu Symmetric DSL atau SDSL. Symmetric DSL adalah koneksi yang memiliki spesifikasi jalur upload dan download yang sama persis keduanya. Jaringan dengan spesifikasi seperti ini sangat cocok digunakan untuk aplikasi komersial. SDSL sangat cocok digunakan untuk aplikasi pengiriman email dan attachment yang besar, membuat web server, FTP server, dan banyak lagi. Cara kerja dari SDSL. Layanan SDSL biasanya digunakan oleh perusahaan dengan kehadiran kebutuhan web, VPN, ekstra atau internet. Dalam kasus ini, klien server mungkin diperlukan untuk mengupload sejumlah besar data ke internet secara teratur. Adapun bandwidth yang SDSL bisa setinggi 7 Mbps di kedua arah. Keuntungan dan kerugian dari SDSL. Keuntungan yang pertama, bandwidth yang disalurkan simetrik dalam arti kecepatan upload dan download sama sesuai paket layanan yang pelanggan pilih sebelumnya. Kedua, delay rendah. 3. Tidak tergantung dan tidak mengganggu saluran telepon yang ada. 4. Sistem point-to-point antara ISP dengan pelanggan, sehingga secara teknis bandwidth. Adapun kerugian dari SDSL, kerugian yang pertama yaitu jika tidak menggunakan sistem anti-petir atau grounding yang baik, maka akan boros modem. Yang kedua, kabel diputus orang lain. 3. Modemnya lebih mahal dari modem ADSL. 4. LAN-nya dapat digunakan pada saluran sepanjang 10 kFT. Tipe yang ketiga yaitu Symmetric High Speed Digital Subscriber Line atau GHSDSL. Pengertian dari GHSDSL adalah dapat melayani penggunaan dengan fitur melalui RAID atau kecepatan yang dapat berbeda-beda, multi server dengan jarak jangkauan yang lebih panjang dari teknologi DSL yang lainnya, dan dapat dikuatkan sinyalnya sehingga dapat berjalan sangat jauh. Tipe yang keempat yaitu Integrated Service Digital Network DSL atau IDSL. Pengertian dari IDSL adalah merupakan perpaduan fitur antara teknologi ISDN dengan DSL. ISDL pada dasarnya adalah sebuah line ISDN BRI yang tidak perlu di-switch penggunaannya. Tipe yang kelima yaitu Very High Data Rate DSL atau VDSL. Pengertian dari VDSL adalah VDSL dapat menghantarkan data penggunaannya mulai dari 13 Mbps sampai dengan 52 Mbps downstream dan 1,5 hingga 23 Mbps upstream hanya dengan menggunakan satu pasang kabel tembaga twisted. Tipe yang terakhir yaitu High Data Rate DSL atau HDSL. Pengertian dari HDSL adalah teknologi ini memiliki kecepatan transfer data yang sama dengan jaringan L saat ini. HDSL telah banyak digunakan oleh penyedia jasa jaringan, menggantikan jalur-jalur L mereka yang relatif lebih mahal biaya penyediaannya. Pada slide berikutnya berisi kelebihan DSL. Kelebihan yang pertama yaitu koneksi yang simultan antara internet dengan suara atau fax melalui kabel telepon. Yang kedua, kecepatan akses yang tinggi dan selalu online. 3. Harga penggunaan murah terumah untuk perumahan. 4. Keamanan data terjaga baik. Adapun kekurangan dari DSL yaitu yang pertama, panjang kabel tembaga dari CO ke pelanggan. Kedua, adanya load calls
dan brick taps. Ketiga, hambatan ketiga adalah serat optik. Selanjutnya, trik memperbaiki jaringan telepon atau internet yang terputus. Yang pertama, apabila dapat terhubung ke internet ketika komputer langsung dihubungkan ke modem, mungkin justru perutnya yang bermasalah. 2. Apabila komputer tidak dapat terhubung ke internet ketika langsung menghubungkannya ke modem, berarti modemnya atau layanan internet sedang bermasalah. 3. Hubungi penyediaan layanan internet untuk memperbaiki masalah yang terkait dengan modem. Adapun permasalahan yang sering terjadi pada pengguna DSL. Pertama, panjang saluran telepon ke pelanggan lebih dari 18.000 feet sama dengan beberapa bagian saluran telepon menggunakan serat optik. 2. Terdapat banyak load coil dari break taps pada saluran telepon. 3. Pelanggan harus berhubungan dengan lebih dari satu perusahaan untuk mendapatkan layanan dan pemecahan masalah, berarti birokrasi yang panjang dan lama. 4. Yang keempat, informasi teknis sukar diperoleh. 5. Instalasinya hanya mendukung OS tertentu, misalnya Windows dan Mac OS, tapi tidak mendukung Linux. 6. Interupsi layanan sering terjadi. 6. 7. Selalu terhubung dengan LAN sehingga yang ketujuh, selalu terhubung dengan LAN sehingga mungkin menimbulkan masalah keamanan. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Septi Luciana. Untuk materi berikutnya terdapat prinsip kerja subscriber pada internet telepon. Yang pertama, pengertian ADSL. ADSL merupakan salah satu dari beberapa jenis digital subscriber line atau DSL di samping HDSL, VDSL, IDSL, GHDSL, dan SDSL. Yang kedua, modem ADSL. Modem ADSL adalah perangkat yang dipakai untuk menghubungkan komputer maupun router ke saluran telepon, sehingga bisa mentransfer data ataupun mengakses internet. Perangkat ADSL. Yang pertama, satu di sisi pelanggan disebut CPE atau Customer Premise Equipment. Di sisi pelanggan harus ada penerima DSL atau modem DSL dan splitter. 2. Satu lagi di sisi Telkom. 3. Di sisi Telkom terdapat ADSL multiplexer yang disebut DSLAM atau Digital Subscriber Line Access Multiplexer dari pelanggan. Pada slide berikutnya terdapat gambar ADSL atau modem. Cara penggunaan ADSL. Yang pertama adalah tersedianya perangkat ADSL, kemudian pemeriksaan keberadaan nomor telepon yang telah disediakan oleh Telkom Indonesia. Jarak antara gardu Telkom dengan lokasi tempat pemasangan perlu diperhatikan, karena jarak sangat berpengaruh dengan kecepatan koneksi internet yang menggunakan ADSL. Untuk dapat menyambungkan ADSL dengan line telepon, user dapat menggunakan sebuah alat yang disebut dengan pembagian atau splitter. Selanjutnya ada kelebihan ADSL. 1. Kecepatan internet yang selalu stabil. 2. Koneksi ADSL selalu terhubung dengan internet setiap waktu dan telepon tetap bisa dipakai kapanpun. Yang ketiga, layanan komunikasi antara data dengan suara diberikan lewat 2 kanal yang terpisah namun tetap pada satu kabel yang sama. Adapun kelemahan ADSL, yang pertama, jika jarak antara modem dengan komputer atau saluran telepon dengan gardu telepon semakin jauh, maka kecepatan dalam mengakses internet akan terpengaruh. Yang kedua, sampai saat ini kecepatan koneksi modem ADSL masih tergantung dengan tiang telepon atau DSLAM dan tidak semua sistem operasi komputer mampu menggunakan ADSL. Selanjutnya, cara kerja modem ADSL.
Mekanisme kerja ADSL adalah informasi dari internet yang dapat diakses setelah melalui router atau ATM switch kemudian diteruskan ke DSLAM. Di dalam DSLAM sendiri terdapat dua saluran yaitu suara dan data, sehingga perlu adanya sistem manajemen jaringan untuk mengaturnya. Dari DSLAM, informasi diteruskan ke sisi pelanggan masuk ke splitter. Di dalam splitter, input DSLAM dipisah menjadi dua, yaitu berupa voice dan data. Yang terakhir, implementasi modem ADSL. Speedy merupakan salah satu implementasi ADSL yang ada di pasaran, khususnya Indonesia. Dengan layanan ini, jaringan akses telepon pelanggan ditingkatkan kemampuannya menjadi jaringan digital kecepatan tinggi. Keunggulan layanan Speedy. Yang pertama, koneksi ke internet dapat dilakukan setiap saat. Speedy tidak perlu login on-off atau menunggu dial tone. Yang kedua, koneksi memiliki sifat highly reliability dan highly secure. Yang ketiga, menggunakan saluran telepon existing atau saluran telepon yang ada sebagai media akses. Yang keempat, saluran telepon dapat digunakan secara bersama dengan fasilitas akses internet atau Speedy tanpa saling mengganggu. Sekian penjelasan dari kami mengenai subscriber internet telepon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.